Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lihat kan kalau lagi maghrib atau isya di musola mall atau di musola SPBU, jarang orang berani ngambil tempat sebagai imam. Biasanya tuh mereka saling nawarin tuh buat posisi imam. Beda kalau di masjid besar, biasanya sih ada imam tetapnya, imam rawatib lah gitu istilahnya. Em, Seharusnya milih pemimpin tuh ya kayak milih imam ini, kayak milih imam sholat. Kalau merasa nggak pantas ya jangan maju, tawarin aja ke orang lain yang anda rasa pantas gitu ya, bukan malah rebutan jadi pemimpin, maksudnya imam sholat. Tapi zaman sekarang kan orang berlomba-lomba mau jadi pemimpin. Kadang-kadang ada yang nggak punya ilmu juga nekat mau jadi pemimpin. Bahkan ada yang mereka tuh sampai rela nyogok supaya bisa jadi pemimpin ya. Ya buat mereka ini adalah bisnis supaya mereka bisa dapat lebih banyak urusan duniawi. Kalau zaman para sahabat dulu, justru mereka tuh nangis ketika terpilih jadi pemimpin. Karena mereka tahu beratnya amanah jadi pemimpin tuh kayak apa. Mereka tahu mereka bakalan dihisap kelak di hadapan Allah atas jabatan yang mereka emban. Mereka justru sujud syukurnya ketika lepas dari jabatan. Kalau sekarang, ya baru kepilih jadi pemimpin langsung sujud syukur. Kalau kehilangan jabatan baru mereka nangis. Mereka lupa bahwa itu amanah. Ya kebalik banget deh sama para sahabat dulu. Kalau milih pemimpin sholat, beda ya. Yang pertama adalah hafalan dan bacaannya. Kalau hafalan dan bacaannya sama-sama bagus, baru dilihat ilmu agamanya. Kalau ilmu agamanya juga sama-sama bagus, dilihat siapa duluan yang hijrah atau yang masuk Islam. Kalau masih sama ya baru dilihat mungkin usianya. Tapi jangan kebalik, usia terakhir. Nah, cuma selain itu juga harus punya fikih jadi imam. Pertama, cek jamaah itu biasanya jarang dilakuin. Cek barisan terlebih dahulu. Umar aja dulu kalau beresin barisan tuh pakai pedang. Kalau zaman sekarang saya lihat langsung aja gitu, maju langsung Allahu Akbar gitu ya, nggak pakai cek barisannya. Kedua, kalau udah selesai cek juga jamaahnya. Habis sudah selesai biasanya tuh Rasul cek kalau ada yang nggak datang, dicek apakah sakit atau gimana. Nah ini kalau nggak pernah mau ngecek jamaahnya, jangan-jangan tuh jadi pemimpin juga bodoh amat sama rakyatnya, yang penting dirinya aja sendiri. Nah, nomor dua, gerakan dulu baru takbir. Jangan kebalik ya, yang benar gerakan dulu baru takbir, bukan takbir duluan. Emang kalau makmum bisa dosa nih kalau dahuluin imam, atau bahkan bisa batal ya. Tapi bisa jadi imam juga dosa ketika dia nggak ngerti ilmunya. Ya yang apa ya, itu tadi bergerak dulu baru takbir. Nah, yang ketiga, pentingnya punya co-pilot. Pastikan di belakang imam itu orang yang bisa menggantikan imam atau bisa membenarkan bacaannya kalau salah. Ya, seandainya sholatnya batal kayak kemarin tuh ada yang video imam sholat subuh yang meninggal ya. Nah, orang yang bisa ganti itu orang di belakangnya persis. Itu orang yang saya lihat ya, orang yang jadi makmum di belakangnya itu cukup punya ilmu ya. Dia langsung menggantikan gitu posisinya ya. Ya paling sebenarnya kalau mau ada yang bantu satu dua orang aja. Jadi itu kayak fardu kifayah lah. Yang lain tetap lanjutin sholat. Jangan sampai sholat jadi batal gara-gara ngebantu. Waktu Umar bin Khattab ditusuk sama Abu Lu'lu, itu yang pertama ditanya adalah gimana tuh sholat jamaahnya yang dia pimpin. Karena kata Umar tidak ada kebaikan dari orang yang meninggalkan sholat. Jadi sampai lagi sakit aja Umar mikirin jamaah sholatnya. Saya sendiri pernah nih dapat cerita, ada dari ustadz saya ya, ada imam yang batal kentutnya pas sujud. Karena nggak punya ilmu, lagi sujud langsung lari aja. Kebetulan rumahnya di sebelah masjid. Ya jamaah ditinggal lagi sujud coba. Udah agak lama sujud nih, jamaahnya ada yang intip-intip ke depan. Ada yang komen, wah imamnya hilang. Terus ada yang teriak lagi, woi imamnya hilang. Jadi akhirnya semuanya pada batal karena ketawa. Ya ini kan yang dosa jadi imamnya karena nggak punya ilmu. Harusnya gimana ya? Harusnya balik dulu dari sujud, baru keluar dari barisan sambil persilakan ya orang untuk gantiin. Jadi jangan main langsung lari aja. Yang keempat, imam harus punya kebijaksanaan. Ya bacanya apa? Kalau lagi maghrib suratnya agak pendek, ya biasanya di bawah alail. Kalau
Isya agak panjang di atas Al-Lail sampai An-Naba. Kalau subuh lebih panjang lagi di atas An-Naba ya. Boleh nggak di atas itu? Boleh nggak yang lain, tapi tetap panjang pendeknya disesuaikan, jangan terlalu panjang. Terus kalau bisa, kalau ada yang anak kecil nangis, diringankan sholatnya, karena itu contoh dari Rasulullah juga begitu. Jadi intinya ingat ya, urusan milih pemimpin atau imam sholat itu dulukan orang lain yang lebih punya kemampuan. Ya, jangan malah berebut kekuasaan ya. Oke, ingat, beda nih kalau jadi makmum. Apalagi kalau saf pertama. Saf pertama justru harus direbut. Kalau orang ngeduluin orang lain pada saf pertama, ini pasti orang kurang ilmu. Oke. Nah, kalau pemimpin itu gambaran rakyatnya. Jadi, kalau mau punya pemimpin yang bagus, yang baik, ya perbaikin dulu diri kita. Baru kita berdoa pada Allah, minta pemimpin yang baik. Kalau kita aja belum tobat, gimana kita mau doa kita didengar Allah? Ya kan? Syekh Ali Jaber tuh dulu punya cita-cita ya, mencetak 1 juta penghafal Quran. Ya, almarhum Syekh Ali Jaber ya. Terus karena kenapa beliau berharap salah satunya itu dari Hafiz itu kelak bisa jadi pemimpin Indonesia, bisa jadi presiden Indonesia. Keren kan kalau pemimpin kita itu, presiden kita itu Hafiz Quran, keren kan? Nah, udah jadi presiden, ketika sholat juga beliau yang mimpin. Ya nggak keren kan? Ya mudah-mudahan terlaksana ya keinginannya, mimpinya Syekh Ali Jaber. Amin. Ya amin dulu aja ya. Gara-gara ini amin aja jadi takut ya kan. Padahal kan amin artinya semoga Allah mengabulkan doa kita. Ya itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.